Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Kanzu membaca buku. Ya ayyuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku yang luar biasa, buku Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim di halaman 529 tentang bagaimanapun juga dunia tidak kekal. Dunia bagaikan pelacur yang tidak bisa dimiliki selamanya oleh seorang laki-laki. Bahkan di sini di awal pembahasan Ibnu Qayyim sudah mengandaikan bahwa dunia itu bagai pelacur. Ia membujuk setiap laki-laki hanya agar mereka bersikap baik kepadanya. Maka itu, Anda jangan mau membandingkan dunia dengan akhirat yang tentunya tidak sebanding. Karena dunia itu tidak kekal, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Dalam sebuah syair dinyatakan, kubedakan antara keindahan dan perilakunya, itu dunia. Ternyata kecantikan yang disertai pekerti buruk tidaklah memadai. Ia bersumpah tidak akan mengkhianati janji-janji kami, tapi seakan-akan ia bersumpah untuk tidak menepatinya. Perjalanan mencari dunia tak ubahnya perjalanan di hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Berenang untuk mencari dunia bagaikan berenang di sungai yang penuh dengan buaya. Kesenangan duniawi adalah kesedihan yang sesungguhnya, karena kebahagiaan duniawi mendatangkan kepedihan dan kesenangannya mendatangkan kesedihan. Seorang penyair pernah mengungkapkan, keinginan masa muda itu kenikmatan bagi yang mendapatkannya, namun akan beralih menjadi azab di masa tuanya. Manusia yang selalu mengejar dunia ibarat seekor burung yang mengejar biji-bijian dengan instingnya, dan hanya mata akal lah yang menyadari adanya jebakan, sementara mata hawa nafsu tidak dapat melihatnya. Salah seorang penyair berkata tentang hal ini, pandangan ridho menutupi segala keburukan, pandangan benci mengungkap segala kebusukan. Syahwat duniawi senantiasa terlihat indah dalam pandangan manusia, namun orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib akan menundukkan pandangannya terhadap keinginan duniawi, sedangkan orang-orang yang memperturutkan syahwatnya terjerumus ke dalam lembah penyesalan. Golongan pertama adalah sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 5. Sedangkan golongan kedua, seperti yang difirmankan Allah, kullu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar, sesungguhnya kamu orang-orang durhaka. Al-Mursalat 77 ayat 46. Tatkala orang-orang yang mendapatkan taufik mengetahui kadar kehidupan duniawi yang begitu singkat, maka mereka pun memberangus hawa nafsunya demi kehidupan abadi di akhirat kelak. Ketika mereka terjaga dari lelapnya kelalaian, mereka pun berupaya meraihnya kembali sesuatu yang telah dirampas musuh dari tangan mereka. Maksudnya kemuliaan dirinya yang dirampas oleh syaitan. Setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, samar-samar mereka mulai melihat tempat yang dituju. Hal ini membuat jarak yang jauh menjadi terasa dekat. Setiap kali kehidupan terasa begitu pahit bagi mereka, seketika itu pula kehidupan terasa manis bila mereka teringat akan hari yang disebutkan dalam firman Allah, hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Surat Al-Anbiya ayat 103. Dalam syair diungkapkan, dan kafilah yang bertolak ketika malam menurunkan tirainya, menutup setiap jalan mendaki nan gelap gulita. Tekad mereka sama sekali tak berorientasi duniawi, sehingga perjalanan mereka benar-benar karena kebulatan hati. Bintang Syirah, Mizan, dan bintang Kejora memperlihatkan kepada mereka arah yang dapat mereka ikuti. Ketika tekad telah tertancap di dalam kesungguhan,
mereka benamkan tombak kedermawanan di dada orang dermawan. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa dunia itu tidak kekal. Yang kekal adalah akhirat. Maka orang-orang yang selama hidupnya hanya mencari dunia saja, keinginannya hanya dunia saja, maka dia adalah orang-orang yang terjebak oleh jebakan-jebakan setan. Ingat ayol ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Keindahan itu ada di akhirat. Karena semua di muka bumi ini akan sirna. Apa yang kita nikmati pun akan sirna. Sedangkan akhirat kekal selama-lamanya. Dan apa yang akan kita gapai nanti tergantung dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Maka tentukan jalanmu, tetapkan tekadmu, lakukan perjalanan hidup yang luar biasa ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.